Kita lihat performa IHSG ini cukup baik dalam 2 hari terakhir, bahkan all time high secara intraday di 8491. Tapi ternyata di closing market penguatan IHSG semakin terpangkas. Ini sentimennya apa saja sih? Ya sebenarnya sih, kalau saya lihat sebenarnya nggak terlalu banyak ya sentimen terutama untuk di sepekan ini sih sebenarnya ada beberapa, tapi sebenarnya nggak terlalu begitu ngaruh banget gitu ya. Karena satu sisi kan udah banyak yang memproyeksikan bahwa BI akan menahan suku bunga dan itu ya kejadian. Karena satu sisi kalau mau menurunkan suku bunga, udah ada tambahan likuiditas terutama kan kemarin pemerintah, mau menambahkan ya likuiditas yang tadinya 200 triliun ya, ke bank-bank himbara itu mau ditambahin 75 triliun. 75 atau sekitar 76 triliun. Kemudian habis itu hingga akhir tahun ditargetkan menyentuh 400 triliunan. Harusnya ini bisa menjadi kabar baik untuk banking. Cuman kalau saya melihat setelah kabar tersebut dirilis ya ternyata performanya belum begitu ngaruh ke saham-saham perbankan ya. Mungkin karena satu sisi kalau teman-teman lihat di real marketnya ya gitu ya, di real sektornya itu masyarakat masih susah gitu mengajukan kredit. Kemudian juga ternyata suku bunga kredit itu belum banyak yang turun. Padahal kita udah pangkas itu 5 kali. Tapi kalau teman-teman kreditnya itu belum turun. Jadi dianggap di sini juga Bank Indonesia menganggap bahwa adanya keterlambatan gitu loh oleh pihak-pihak bank untuk menurunkan suku bunga. Oke, nah tapi dengan adanya sentimen ini di satu sisi BI kembali menahan suku bunga di 4,75, tapi di satu sisi memang ada guyuran likuiditas. Ini efek ke marketnya akan seberapa besar sih? Apalagi ini kan IHSG sudah semakin mendekati level psikologis baru di 6.500-an. Kalau saya sih masih optimis, bullish ya, hingga setidaknya minimal itu ya kalau nggak akhir tahun ini ya di kuartal 1 2026. Karena kan satu sisi, shutdown Amerika kan juga baru aja berakhir, udah mulai, pulih lagi, kemudian kan anggarannya itu kan sudah ditetapkan sampai Januari 2026. Memang masih ada kekhawatiran bahwa utang Amerika ini kan semakin besar, makanya kenapa anggarannya itu cuma dianggarin sampai Januari. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, teman-teman bisa manfaatkan pasar bullish setidaknya sampai kuartal 1 2026. Karena program-program pemerintah itu baru mulai jalan lagi di Desember hingga di awal tahun. Kemudian mungkin kalau dari satu sisi, selain dari Bank Indonesia hari ini terdapat beberapa rilis yang memang ternyata nggak bikin support, untuk rupiah ya. Makanya Ya. kalau Sasa dan teman-teman lihat rupiah hari ini bertengger di atas 16.720 sempat 730-an ya. Ternyata kita defisit lagi dong APBN. Kemarin saya sempat singgung kemungkinan APBN bisa defisit lagi di Oktober, ternyata tadi pagi sudah rilis ya Sasa ya. Kalau kita lihat ternyata APBN kita memang benar-benar defisit lagi 2,02% ya 479, dan ternyata bukan hanya APBN nih yang defisit. Ternyata NPI kita juga kalau kita lihat masih defisit juga, yaitu 6,4 miliar US dollar, memang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tapi ini tentu saja bukan menjadi kabar yang baik untuk rupiah, makanya rupiahnya juga akhirnya melemah lagi. Oke, seberapa lama rupiah akan tertekan begitu? Karena sebetulnya kalau dari sentimen eksternal sudah mulai ada tampak hint, terutama dari The Fed yang tampaknya juga semakin probabilitas untuk pangkas suku bunga semakin mengecil di bulan Desember. Ya, kalau misalkan, The Fed ini untuk pemangkasan suku bunganya atau ekspektasinya akan semakin kecil, kan sekarang tadinya udah 90-an, 70-an, sekarang udah di level 50 loh kepercayaan ataupun proyeksi dari para teman-teman analis di US gitu ya. Berarti kan ini kemungkinan The Fed itu akan lebih hawkish gitu ya. Ya. Kalau misalkan hal ini terjadi tentu bukan kabar baik dong buat rupiah ya. Makanya kenapa indeks dolar tadi pagi sudah sempat nyentuh level 100 balik lagi. Ya karena satu sisi, investor sepertinya, banyak yang proyeksikan bahwa Desember sepertinya The Fed tidak akan kembali pangkas suku bunga gitu Oke, ya, akan artinya menahan. rupiah bisa di atas 16.700? Menurut saya bahkan 16.800 bisa saja terjadi loh, itu kita cuma butuh level sekitar 60-an, 70 poin aja lagi. Mhm. Kalau dari segi sektoral, menjelang, penutupan tahun ini sekitar kurang dari 2 bulan lagi Susi, ini biasanya kan ada window dressing. Mhm. Tapi ternyata window dressing ini kan tidak konsisten setiap tahunnya, bahkan di tahun lalu sepertinya tidak ada gitu ya. Nah di tahun ini kira-kira seperti apa? Apakah memang window dressing ini akan kembali terjadi atau justru emang pelaku pasar kayaknya appetite-nya ini masih lebih ke saham-saham konglomerat? Kalau menurut saya tahun ini harusnya ada window dressing. Kalau kita lihat ya berkaca 10 tahun terakhir ini, itu gagal window dressing itu cuma ada 2, di 2024 sama 2022. Mhm. Sisanya kita itu pesta, apalagi di bulan kalau teman-teman lihat ya, kita itu hijau lumayan tajam ya. Itu dari Juli loh. Juli itu 8%, kemudian konsisten di November aja masih 3%. Yang diproyeksikan November kemungkinan akan koreksi ternyata
nggak terjadi gitu loh. Padahal istilahnya sentimennya nggak begitu banyak yang support, tapi investor itu masih trust banget. Mungkin satu Oke, sisi kita ekonominya masih cukup stabil di atas 5%. Jadi saya sih masih optimis ya, masih ada window dressing meskipun mungkin kenaikannya nggak begitu tajam seperti signifikan. bulan-bulan sebelumnya, tapi menurut saya masih ada. Jadi teman-teman bisa manfaatkan sebelum nantinya ada kabar bahwa Amerika Serikat bisa gagal bayar utang. Kalau itu sudah terjadi gitu ya, itu kemungkinan market akan mulai berbalik arah atau justru akan mengalami crash yang cukup tajam. Oke, di tengah adanya optimisme dengan adanya window dressing di akhir tahun, tapi kalau untuk dalam jangka pendek, utamanya esok hari, seberapa besar sih chance IHSG untuk menyentuh pijakan di 6.500 karena berkaca pada sentimen-sentimen domestik tadi yang Anda katakan defisit APBN, NPI defisit ini kan tidak cukup mampu mengerek sentimen positif bagi pasar keuangan tanah air. Kalau ngeliat closing hari ini ya Sasa candlenya jelek banget gitu ya. Jadi kalau saya rasa sih harusnya besok ada koreksi karena mengingat besok adalah akhir pekan. Jadi biasanya teman-teman Masih profit investor nggak taking. mau pusing gitu ya. Jadi biasanya taking profit apalagi sentimennya juga justru cenderung lebih nggak bagus gitu ya. Level support resistance terdekat? Paling dekat ya kalau kita mau ngomong kalau yang paling dekat ya 8.400 pas, tapi kalau mau level yang benar-benar kena supportnya di titiknya itu 8.315 ya. Itu Oke. paling menurut saya paling udah lumayan banget. Tapi kalau misal lebih dalam lagi kemungkinan di level 8.250. 8.200 sampai 8.400 ya, artinya 8.500 peluangnya di pekan ini tampaknya agak sulit ya. Mungkin kita Heeh. nantikan pekan depan. Terima kasih.